Yang singkat itu waktu. Yang menipu kita dunia. Dunia kalau kita makan, maaf, sepiring, biar kata kita orang kaya, pernah kita makan maghrib, habis sholat maghrib nih, atau habis sholat isya nanti 3 piring habis, nggak mungkin. Ada orang Gerang Puri habis isya antar makan 3 piring, ada gak? Nggak ada, nggak ada. Sepiring, kalau umur udah 60 ke atas, nggak mungkin sepiring, setengah piring. Betul gak? Iya, apalagi buka puasa. Zaman dulu sama zaman sekarang beda. Kalau orang tua dulu, mohon maaf, buka puasa tape sama kopi selesai. Tape sama kopi, udah. Kalau sekarang, masya Allah, dunia tuh ketipu. Yang dekat itu apa yang dekat? Wassalasa wa kalamal ulama, yang dekat itu adalah kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratu Rasulullah Muhammad ya Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji zurriyyatihi wa ahli baiti Rasulillah wa ulamati Rasulillah, khususun Sayyidul Muhajir Al-Imam Ahmad bin Isa Ustaz Azamul Fikil Muqaddam Muhammad bin Ali wa Ali wa usulihim wa fatus syawrat min kutub Abdullah bin Karim wa Abi Umar wa Abi Abdullah Hadas khusus Bakar bin Salim Alima akhir misalnya sultan limala wa imatil awlisyana syabul qari li Muhammad samana samal qurasa syarbillah saya Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Misrihi wa qurmati Abatul Habib Husain bin Abi Bakar al Habib Hasan ibnu Muhammad Haddad Habib Ali bin Al-Rahman Al-Habsi wa Habib Ali bin Abdul Salim Ahmad Jindan wa Habib Ahmad bin Al-Haddad Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Ghadir Asgaf Habib Ali bin Abdurrahman bin Al-Fikir Habib Husain Al Habib Abdul Samil Atal Habib Husain bin Umar bin Muhammad bin Hud Atal Habib Umar bin Muhammad Al-Atas Misir Patra Guru saya Guru Rasulullah saya Muhammad Jari Ukir Kewala Sabir Kin Ali Abu ya Guru Marzuki bin Datuk Malam Gayar Patih Guru Zaidi Muhajir Kayak Ahmad Buru Siri bin Guru Mesin Guru Mesiran wa usulhi wa patah semal marhum wal almarhumah khususon. Sebutkan orang tua kita, guru kita terkait sudah silakan masing-masing. Fatihah al jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammadil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah biniyatin zahir wal batin wa nafsi wal ahli wal aulad wal mali wad din wad dunya wa ila hadrin nabiyil mustafa sayyidina rasulullah sallallahu min barakah fi talabi ilmi ya Allah bi barakah rezeki ya Allah bi salam wal afiyah Allahumma tawil umur nabi rasul bi barakah sayyidina sallam bi barakatil qur'anil karim wal malaikatil amir muslim wal muslim wal Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Ya akramal khalqi man liman naluzu bihi siwaka indal hululil hadisil amami ya Rabbi bil sidana waghfir lana ma madha
Ya nafsula taknakti bin zalladzin azmat. Amin. Indal gabai rabbil gufranika lamani ya rabbi bil Ilahi ya karim judlana bin naim bil wali kut bil karim sadatina ahli tarim ya rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin imamil muttaqin sahibul ahli dunya wal akhirah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dimulakan ilmu majlis talim dengan baca Bismillahirrahmanirrahim serta bersolawat atas junjungan kita, kecintaan kita, idola kita, panglima dunia akhirat, Sayyidul Jud Abdul Jalil Mawjud Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asyan niwadaraji ya Rasul Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wahdina lahusana bihormatihim ya Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan muttaqabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya pembacaan kitab ini, mari kita baca Al-Fatihah dulu. Kita doakan Ketua DKM kita, Bapak Haji Burhan, yang tadi habis berobat. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Dan doakan juga saya datang tadi 5:30, panas badan saya di sini. Saya geletakkan tidur dari jam 5:30 saya tidurannya di masjid. Allah angkat penyakit sehat walafiat. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para jemaah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang petang hari ini menjelang malam kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat mulia, nikmat yang tidak bisa kita beli, sekalipun kita ini banyak uang atau orang yang paling kaya di muka bumi ini. Apa artinya duit yang banyak, harta banyak, kalau tidak sehat? Betul? Makanya nikmat ini digunakanlah
pergunakan betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan hanya nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, terlebih dikuatkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak kita akan lupakan satu detik pun juga. Melalui lisan kita ini yang penuh dosa, kita tiap hari banyak dosa, namun kita tetap baca salat kepada Rasulullah, Pak, insya Allah kita akan mendapat syafaat bagi Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, dalam kitab Fathul Bari banyak yang tadi pagi kita muslim, siang hari menjadi kafir. Nauzubillah min zalik. Makanya di dalam doa sebelum kita fil alamina innaka hamidum majid, setelah sholat ada kata-kata Allahumma inna auzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mati wa fitnat masihid dajjal fil alamina innaka hamidum. Baru itu doa jangan ditinggalkan. Ini sangat luar biasa. Ini Rasulullah SAW belum pernah meninggalkan dan titip pesan kepada umatnya, wahai umatku, jangan pernah kalian tinggalkan ini doa. Dan jangan Allahumma ini. Ini perhatikan. Kenapa nggak boleh Allahumma ini? Kalau Allahumma ini bakal diri kita doang berarti. Orang tua kita kebagian, itu anak doraka namanya. Jadi Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min azabi jahannam. Ada dalam kitab Hidayatus Salikin terakan Syabul Soal Panimani. Wal mati wa fitnati masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Dahsyatnya luar biasa azab kubur. Para jemaah, azab kubur ini ada dua. Azab kubur ada dua. Azab kubur bagi orang kafir, azab kubur bagi orang mukmin. Kalau azab kubur bagi orang kafir, selamanya dia disiksa. Begitu dicabut dia nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke kubur, enggak ada berhenti-berhentinya, terus selamanya. Terus selamanya. Kalau kita orang mukmin, apabila orang itu disiksa, nih orang mukmin, orang Islam yang beriman, orang Islam yang beriman, orang mukmin, orang Islam yang beriman, disiksa di kubur hanya sebentar doang. Tergantung dia punya dosa saja, sebentar saja sudah. Lah sebentarnya Allah, sebentarnya siksa Allah, masya Allah Rabbi. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Allah menyiksa sekejap mata doang. Pala kita digetok malaikat munkar nakir, hancur kayak bubur berantakan, kayak bubur peler. Masya Allah Rabbi. Dibulatin lagi, hancur lagi, bulat lagi, hancur lagi. Yarzukul azab. Ini orang yang disiksa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari azab kubur ya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita demikian, amin ya rabbal alamin. Makanya oleh karenanya jangan lupa doa ini sebelum kita fil alamina innaka hamidum majid di waktu salat. Allahumma inna, ingetin Allahumma inna, bukan Allahumma ini. Allahumma ini di dalam salat kita tidak pernah doain orang tua berarti. Pahalanya beda. Orang doa di waktu sholat sama di luar sholat lebih besar mana? Di waktu sholat lebih besar. Apabila kita ngajarin anak nih, ngajarin anak, panggil anak kita, ya pulang sini, ya Mbak, coba diri, coba baca bismillah, Abu pengen denger Fatihah. Ajarin anak kita sholat baru baca bismillah. Ini orang tua kita lagi disiksa. Andai kata orang tua kita lagi disiksa, itu berhenti siksaannya. Allah yang perintahkan.
Ya Jibril, turun kau ke bumi. Hadapi Allah, turun sampaikan kepada Munkar Nakir, stop, orang ini disiksa. Tuh, luar biasa. Baru ngajarin anak baca Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Kenapa ini orang disiksanya di stop? Apa kata Al-Quran? Sampaikan kepada Muhammad. Lantaran anaknya nih ngajarin kepada anaknya baca Bismillahirrahmanirrahim. Orang itu bapaknya tuh dijauhkan azab kuburnya Allah SWT. Makanya kita sebagai orang tua ajarin anak kita, duduk di majelis ilmu, baru baca Bismillahirrahmanirrahim aja anak, maka diri kita sebagai orang tua dijauhkan azab kuburnya Allah. Baru baca Bismillah, bagaimana anak kita sampai hafal surah Fatihah, bagaimana hafal Quran. Masya Allah. Para jemaah kita di Indonesia, di Indonesia ini bangga, di Indonesia bicara ya, di Indonesia bahkan mungkin di seluruh dunia bangga anak kita hafal Al-Quran. Bangga gak? Alhamdulillah. Cuman jangan sekali-kali kita meminta gelar Al-Hafid. Paham? Seminggu yang lalu, Masya Allah, saya diundang tausiah di daerah Telajung Setu. Kebetulan ada orang meninggal, saya diundang, dijemput. Saya bilang saya sakit, nggak apa-apa Kiai katanya. Dibawa saya mobil, banyak habaib di sana. Baru nih anak hafal juz amma dari amma yatasaalun sampai Anas, pengen dipanggil Hafid. Masya Allah, namanya Lukman. Panggil dong saya Al-Hafid begitu. Masya Allah Rabbi. Naudzubillah min. Jangan. Gurunya bilang begitu. Kiai panggil dia katanya Al-Hafid. Kenapa sih bilang? Dia udah hafal Quran, udah 30 juz. Belum katanya, baru 1 juz. Masya Allah Rabbi. Baru 1 juz saja pengen dipanggil Al-Hafid. Yang salah siapa? Gurunya itu. Gurunya berarti sombong ngajarin kepada muridnya. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai para jemaah. Al-Fakir, maaf, bukan sombong. Ini terbini mahatja. Ngajarin anak Al-Fakir dan keponakan, alhamdulillah sudah sampai 7 juz, sudah hafal Al-Quran. Nggak ada panggil Al-Hafid. Di Hadramut, Yaman Selatan, anak kecil hafal 30 juz. Itu biasa, nggak ada yang luar biasa. Biasa saja. Kalau di sini luar biasa. Kalau di Hadramut Yaman, yang luar biasa itu siapa? Beliau bisa bertemu dengan Rasulullah SAW dalam taklimnya. Seperti Habib bin Hafid lagi baca kitab, Rasulullah depannya. Itulah Masya Allah, itu luar biasa. Makanya ajarkan anak kita. Supaya kenapa? Tak kalah kita meninggal dunia, anak yang baca. Makanya jangan sampai kita ini meninggalkan doa sebelum fil alamin di waktu salat. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min azabi jahannam wa fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil masih dajjal. Beberapa para ulama berkata, jagalah beberapa perkara ini. Dalam kitab Fathul Bari, sarah daripada Imam Bukhari Muslim, yang singkat itu adalah waktu. Yang singkat itu waktu yang pertama. Yang singkat itu waktu. Lihat aja dari malam Rebo ketemu malam Rebo, perasaan baru kemarin, baru udah seminggu, nggak berasa. Betul gak? Itu singkat yang luar biasa.
Kenapa singkat itu teguran bagi orang beriman. Kita ini orang beriman, amin. Apa? Persiapkan. Kalau sudah ada warna putih, nih rambut, pertama hitam, kedua agak merah-merah, ketiga putih, teguran itu. Saya punya guru, almarhum Guru Sa'i. Beliau orang Tanjung Lengkong, ngajar di Muara. Dia Cipinang Lontar, dia ngajar lama. Guru Sa'i, saya punya guru tuh. Kalau ngaji sama dia tuh, ingat banget, saya Tanjung Lengkong, habis ngaji langsung main silat gitu. Dan saya punya guru Abu Yazid Muhajir. Hati-hati, hati-hati ente katanya. Kalau antum sudah warna putih, ingat, sudah. Jangan macam-macam hidup katanya. Jangan macam-macam hidupnya. Itu kalau udah putih, jangan macam-macam. Persiapkan diri ente untuk masuk liang kubur. Kalau orang Betawi bilang lubang landak. Itu orang Betawi itu bilangnya. Kalau sudah masuk lubang landak, ya Allah Rabbi, tamat sudah. Gak bisa ngapa-ngapain kita. Hati-hati. Yang pertama kata ulama, yang singkat itu adalah waktu. Waktu apa aja. Makanya dalam Quran wal asri. Wal asri, demi masa. Allah bersumpah. Itu kalau dalam ilmu nahu wawunya waw qasam. Bukan waw jami, wawunya waw qasam. Bersumpah, hati-hati. Apalagi makanya orang bersumpah, pejabat disumpah pakai Quran. Itu Quran itu Masya Allah Rabbi 6.666 ayat. Berat besok yaumul kiamah. Berat tuh. Demi Allah saya bersumpah. Itu bukannya waw jami, bukan waw atop, waw qasam dia. Waw qasam ini diterangkan dalam kitab Yawakit. Waw qasam ini dijaga 50.000 malaikat. Satu waw, Masya Allah, jadi saksi besok. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, sungguhnya manusia dalam kerugian. Rugi kita. Waktu begitu aja. Lihat nih maghrib, ntar isya, cepet banget. Besok subuh lagi. Illa ladzina amanu, kecuali illa. Ada ilah, diistinakan, dikecualikan. Dalam ilmu nahwu diistinakan, kecuali bagi orang yang beriman. Berpikir tuh orang beriman, ya Allah ya Rabbi. Al-Fakir punya punya orang tua. Bilang begini sama Al-Fakir, Ahmad, hati-hati katanya. Lu sekarang bisa ngobrol sama gua. Satu masa lu akan berhenti ngobrol sama gua. Mbak, panjang umur. Nggak lama kemudian 3 hari meninggal abah. Itu waktu singkat. Hati-hati. Sekarang kita kumpul di sini nih. Kita nggak tahu. Besok subuh siapa yang ngumumin? Saya nggak tahu. Mudah-mudahan kita panjang umur semuanya. Amin. Panjang umur semua, sehat walafiat. Kita mohon pada Allah, ya Allah. Kita minta pada Allah nih, ya Allah, jangan kau cabut nyawa saya dulu sebelum saya nginjek kaki saya di negeri Madinah, tempat di mana Rasulullah SAW dimakamin. Amin ya Rabbal. Begitu para jemaah. Nih kaki kita ini jadi saksi. Kaki kita besok jadi saksi. Wahai orang kaya, nih yang dengar orang kaya nih, dengarkan nih, orang kaya yang malas-malas nih. Kemarin ada corona, waduh ada corona, nggak bisa berangkat, nggak bisa nih corona, nggak bisa berangkat umroh atau haji. Nah sekarang nggak ada lagi, bebas, udah bisa umroh, berangkat. Umur kita nggak ada yang tahu, berangkat kita. Nabi yang bilang, siapa orang di antara umatku, laki-laki perempuan yang ziarah ke makamku, orang itu mutlak dapat syafaatku di yaumil kiamah. Orang yang kalau dapat syafaat Nabi dijauhkan dari azab kubur, azab neraka, azab jahanam. Ya Allah Rabbi, kita minta pada Allah Ta'ala.
Yang singkat itu waktu. Yang menipu kita itu dunia. Tuh. Ini saya begini-gini nih, mau nggak pakai kacamata. Umur masih muda, cuman kayak umur 80 begini aja. Malum pas semenjak jatuh nih harus pakai kacamata. Yang singkat itu waktu. Yang menipu kita dunia. Dunia kalau kita makan, maaf, sepiring, biar kata kita orang kaya, pernah kita makan maghrib, habis sholat maghrib nih, atau habis sholat isya nanti 3 piring habis, nggak mungkin. Ada orang Gerang Puri habis isya antar makan 3 piring, ada gak? Nggak ada. Sepiring, kalau umur udah 80 60 ke atas, nggak mungkin sepiring, setengah piring. Betul gak? Iya, apalagi buka puasa. Zaman dulu sama zaman sekarang beda. Kalau orang tua dulu, mohon maaf, buka puasa tape sama kopi selesai. Tape sama kopi, udah. Kalau sekarang, masya Allah, dunia tuh ketipu. Yang dekat itu apa yang dekat? Wassalasa wa kalamal ulama, yang dekat itu adalah kematian. Nih dekat semuanya nih. Nih kita nih malaikat udah main comot aja dah. Ntar malam datang nih. Bedanya kalau orang kafir mau dicabut nggak pakai permisi lagi, nggak pakai permisi, betot aja. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, itu orang beriman, rojiun kembali. Kalau orang kafir tuh jauh dibetot, mananya tuh dibetot tuh orang kafir. Makanya orang kafir itu nggak ada bener mukanya kalau dia meninggal dunia. Orang muslim juga, orang Islam nggak ada bener, tergantung amal dia. Gitu para jemaah. Nah kita orang beriman mau meninggal dunia, assalamualaikum, ya pulan, saya diutus oleh Allah, ingin cawot ente ridho silakan, alhamdulillah. Bagaimana kita bisa dialog? Makanya banyakin baca selawat yang kemana saya bagi-bagi itu, yang kertas lembar itu yang saya bagi, baca 10 kali kita baca 1 juta, seolah kita sudah baca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Biar kita ini seperti Habib Said Muhammad bin Abbas bin Alwi Al-Maliki Mekah, meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, kan mayat tuh tutup tuh pakai kain kapan, dibuka kain kapannya dibalikin, itu Rasulullah SAW yang balikin. Kita minta pada Allah seperti itu. Ya Allah, alangkah indahnya apabila kita meninggal dunia disolatin banyak semuanya, jemaahnya yang sholatin kita. Begitu nyampe di kuburan, Rasulullah nunggu, amin. Ya Allah, Rasulullah nunggu, kayak apa mukanya Rasulullah. Makanya kata Rasulullah, iman yang tebal itu adalah iman umatku yang tidak pernah ketemu denganku di zaman aku hidup. Tuh. Kalau sahabat Nabi wajar imannya bagus, iman kokoh, imannya kuat, ketemu sama Rasulullah. Kita ini nggak pernah ketemu. Ada pernah di jemaah Gerang Puri yang ketemu Rasulullah? Ada? Nggak ada. Itulah iman yang paling hebat. Makanya kita ini sangat dirindukan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat dirindukan. Makanya Rasulullah sekarang manggil nih, seolah Rasulullah manggil, wahai umatku Gerama Puri yang kemarin dicoba Allah SWT dengan virus corona, sekarang sudah habis virus corona, amin. Nah sekarang ayo ziarah ke makamku, selagi kamu ada rezeki, selagi kamu dapat kesehatan, panjang umur, jangan malas-malas, jangan tunda lagi, entar ah. Begitu entar, umur kita nggak tahu, dicabut, habis kagak ziarah.
Ya Allah, sedihnya luar biasa. Berulang-ulang kali saya bilang, tidak ada kita melihat masjid di muka bumi ini yang nangis seperti kita melihat Masjid Nabawi. Gak ada. Nih Masjid At-Taqwa Grand Puri bagus, nggak pernah nangis masuk. Ada gitu masuk tadi masjid sholat maghrib, begitu ngeliat Masjid Grand Puri nangis, nggak ada, nggak ada. Hebat kalau masuk masjid nangis, illa kecuali Masjid Nabawi. Jangankan masuk masjid, baru ngeliat menaranya saja jatuh air mata. Baru ngeliat menaranya, itu menara. Masya Allah Roy. Tahun 96 Al-Fakir berangkat pergi haji. Belum begitu cakep tuh namanya Masjid Nabawi. Nggak kayak sekarang ini. Kalau dulu orang berangkat pergi haji, daftar bulan Syawal, udah besok berangkat haji bulan Zulhijjah. Lah kalau sekarang 20 tahun apa 30 tahun sekarang daftar tunggu. Tuh, makanya sekarang ini kesempatan yang banyak rezeki. Mobil kita punya, mobil cakep. Motor bukan 1, 3. Kenapa? Apa yang nyelamatin kita? Motor, mobil. Ustaz, kan itu perlu untuk kendaraan bekerja. Boleh saja. Kalau dalilnya itu perlu bakal dunia kita, bagaimana Rasulullah? Apakah kita gak perlu di akhirat besok? Begitu para jemaah. Kita perlu juga Rasulullah. Sangat perlu, bukan perlu lagi, sangat-sangat perlu. Sangat-sangat perlu. Jadi dalam kitab Al-Bar ini berkata para ulama, yang singkat itu adalah waktu. Sangat singkat. Pergunakan waktu kita benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menipu kita itu ada dunia. Kita makan saja, dunia itu luar biasa, kenyang. Kalau di besok di sorga, kita minum segelas 2 gelas, nggak ada kita kenyang, nggak ada. Biasa saja. Dan di sorga itu tidak ada namanya WC, nggak ada WC. Dan di sorga kita itu tidak ada mandi, nggak ada kamar mandi. Lah kalau ada WC repot, masa sorga bau? Ya nggak ada. Bagaimana kok kita minum, kita makan nggak buang air, BAB atau pipis? Keringat itulah, apabila kita keringetan itu keluar, itu namanya BAB, kayak pipis. Dan itu wangi seperti musik, luar biasa sorga. Nggak mandi kita berbulan-bulan, walaupun nggak mandi ahli sorga nggak ada yang bau. Coba dunia 3 hari kagak mandi, siapa mau deket? Baunya luar biasa. Apalagi hari Jumat. Ini para jemaah, ada jemaah waktu saya mau berapa hari sholat Jumat kepapasan, habis sholat Jumat di sini, khotib di sini. Nah dia nanya, bagaimana hukum mandi sholat Jumat? Saya ente nanya pribadi ente apa saya? Saya bilang, kalau pribadi, kalau saya wajibin mandi Jumat. Jumat disuruh mandi. Saat saya kan kerja, nah niatin pagi, nawaitu ghusla fi yaumil jum'ah lillahi ta'ala sunnah ta'ala. Ya Allah, aku niat mandi untuk hari Jumat karena Allah Ta'ala. Mandi hari Jumat. Dalam kitab Durratun Nasihin terangkan, Tanbihul terangkan, siapa di antara kalian yang pada hari Jumat ingin hadir sholat Jumat, lalu sebelum sholat Jumat dia mandi dulu, dia guyur nih, palanya jatuh air ke bumi, 1 tetes dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mandi biar bersih. Lagi pula kalau kagak mandi rasanya risih banget, betul gak? Risih. Setelah mandi pakaian yang bersih, jangan pakai kaos. Ini kagak sholat Jumat. Ajarin anak kita sini hari Jumat. Yang didik anak kita ya kita sebagai orang tua. Jangan pakai kaos, pakai peci yang benar, pakai baju koko. Nah, jangan bercanda ya. Kasih minyak wangi, sisirin
Sisirin orang apa anak kita tuh duduk yang rapi. Masya Allah Rabbi. Itu anak pulang dari sholat Jumat, sesungguhnya dosa orang tuanya sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Memuliakan hari Jumat tuh. Ajarin kecil, namun besar pahalanya. Kapan kita ambil? Nanti di deposita Allah Subhanahu wa taala. Sekarang memang belum berasa. Lalu yang ketiga, yang dekat itu adalah kematian. Ini ada berapa? Ada sekitar 15. Saya tidak nerangin semuanya. Kalau nerangin ini malam nih. Yang dekat itu kematian. Kapan? Kita nggak tahu. Tinggal tunggu pengumuman aja. Kalimat yang kita geter, deg-degan itu qalu innalillahi wa inna ilaihi. Asal diumumin, waduh, siapa yang meninggal? Pasti bertanya-tanya kita. Ya Allah, tadi malam baru taklim. Insya Allah orang yang di majelis ilmu meninggal dunia diampunkan dosanya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, satu lagi, perbanyaklah oleh kalian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini kata Nabi yang sayyidul istighfar. Apabila nih kita punya kawan baca istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullah 100 kali, 100 kali, mi'ati marrah, mi'atu 100. Dia baca 100 kali, kita baca sekali, sayyidul istighfar, itu kalah yang 100. Bagaimana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika masatatu a'udzubika min syarri ma sanatu abulaka bi ni'matika alayya wa abu zambi bagli fa innahu la yaghfiru dzunubata. Nabi yang bilang, siapa umat yang baca ini di waktu maghrib, lalu malaikat maut menjemputnya dia sebelum subuh, maka orang itu mutlak dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang bilang itu. Apabila dia baca habis subuh, sebelum zuhur dia sudah meninggal, maka mutlak orang itu dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Nabi saking sayangnya kepada kita. Pertanyaan kita, kapan sayangnya sama Nabi? Ngaji aja malas. Ngaji malas ngaji. Taklim bisa sebentar, pada maghrib ke isya. Emang rasanya lama banget, pedes tuh pantat kalau duduk. Pedesnya luar biasa. Apalagi pada subuh, taklim, udah pengen pulang, mau kerja, wah macem-macem dah. Ya Allah Rabbi, janganlah kita gitu. Memang kerja waktu dunia. Dunia kita perlu untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya akhir saja. Kejar dunia seolah engkau panjang umur. Kejar akhirat seolah engkau akan mati besok. Begitu akhirat sholat ingat mati, lemes ini. Itulah, mari sama-sama para jemaah, walaupun taklim yang singkat ini sedikit, namun kalau kita amalin dikit demi sedikit, supaya kita ini bekal kita di negerinya, bukan negeri akhirat, negeri akhirat nanti kubur kita. Pikirin kubur dulu, jangan bicara akhirat. Siapa selamat alam kubur, akhirat selamat. Kalau kubur kagak selamat, babak belur akhirat kita. Kubur pikirin, hati-hati. Makanya kalau kita orang meninggal dunia, ikut nganterin ke kuburannya. Perhatikan tuh lubang landaknya, liang kubur liatin. Ya Allah Rabbi, teman saya sudah dikubur, dipakein papan, tutup lagi, gelap kan, sudah masuk mayat ditutup pakai papan, tutup lagi. Itu
papan tanah itu bisa hancur semuanya. Berkata apa? Baca salat bergeser. Makanya Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri. Tuh lebar. Dan jangan pernah suzon kepada orang. Jangan pernah suzon kepada orang, biarkan saja sudah. Ini amalan yang habis, kita punya amalan yang diambil oleh orang yang kita suzonin. Oh, siapa begini-begini, biarkan saja, nggak usah nih mulut sekarang nih. Nih mulutnya, yang bisa membawa kita ke neraka, mulut kita nih. Mulut kita nih, habis kita punya amalan. Ngomongin orang mulu, jangan sampai. Oh, jangan ngaji sama ustadz itu, lu dimintain duit lu, bakal berobat dia katanya. Ya Allah ya Rabbi, jangan begitu para jemaah, jangan. Dulu zaman dulu para guru-guru kita kalau lagi sakit, itu murid tahu diri semuanya, nggak pakai dibilang, brek kumpul, nih gitu. Saya dapat cerita dari abah saya, Habib Ali sakit, Habib Ali Kuitang. Kebetulan abah saya tuh muridnya beliau tuh ngaji di Kuitang. Habib Ali sakit, nggak pakai anaknya Habib Muhammad. Abah saya sakit, nggak ada ngomong gitu. Kenapa nih Habib Ali nggak nongol? Oh lagi sakit. Itu murid tahu diri, kumpul patungan ngasih rezeki buat berobat gurunya. Itulah tanda murid yang berkah ilmunya dari dunia sampai akhirat. Dalam kitab Taklim diterangkan seperti itu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya, sehatkan badan kita, mudahkan urusan-urusan kita, berikan rezeki yang halal walafiat. Dan pada malam ini taklim kita insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. Rabbana ya Karim yarhamna ya Rahman Rahim ya Allah bihaqil Fatihah wa karamatil Fatihah wa syafaatil Fatihah wa syafaatir Rasul fi yaumil qiyamah wa syafaatil Qur'anil Karim wal malaikatil amil muslimin wa rasul. Allahumma rabbana ya taqabbal hajatana taqabbal niyatana ya parjalam ya kasibum ya mala'adhi ya fir warham ya zal jalali wal ikramina dal Islam wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.